Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa aisna min syarri anfusina wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Penyakit jiwa yang ketiga akibat cinta dunia adalah takjub atau kagum terhadap diri sendiri. Takjub pada diri sendiri adalah merasa gembira dan bangga terhadap diri sendiri dan dari apa yang bersumber darinya, baik perkataan ataupun perbuatan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada suatu perkara yang lebih merusak amalan daripada perasaan ujub dan terlalu memandang jasa diri sendiri. Imam Al-Ghazali pernah berkata, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sa'ad menceritakan di dalam kitabnya At-Tabaqat bahwa Umar bin Abdul Aziz apabila berkhutbah di atas mimbar, kemudian dia khawatir muncul perasaan ujub di dalam hatinya, dia pun menghentikan khutbahnya. Demikian juga apabila ia menulis tulisan dan takut dirinya terjangkit ujub, maka dia pun merobek-robeknya. Lalu dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Ujub atau takjub dengan diri sendiri sangat berbahaya apabila terdapat pada seseorang. Kelebihan dan nikmat yang dimiliki bisa jadi malah menjerumuskannya dalam lembah kehinaan. Ia akan terhalangi dari kesempurnaan akhlak, bahkan bisa menjatuhkannya dari keutamaan yang dimilikinya. Orang yang berbangga terhadap dirinya sendiri tidak akan dapat melihat aib yang ada pada dirinya, walaupun aib itu sangat besar. Ia lebih fokus melihat kelebihan dan kebaikan dirinya. Al-Quran telah menyebutkan bagaimana kebanggaan kaum muslimin terhadap diri mereka pada waktu perang Hunain yang menyebabkan kekalahan, sehingga mereka menyadari keadaan itu dan kembali kepada Rabb mereka. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam berbagai tempat yang banyak. Demikian pula pada perang Hunain. Ketika itu jumlah kalian yang sedemikian banyak telah membuat kalian ujub. Namun ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidak mencukupi bagi kalian. Dan bumi yang luas pun menjadi terasa sempit bagi kalian. Kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-25. Ketika itu sebagian di antara mereka ada yang berkata, pada hari ini kita tidak akan kalah gara-gara jumlah yang sedikit. Tatkala penyakit ujub itu menyelinap ke dalam hati mereka, maka Allah berikan pelajaran bagi mereka. Padahal mereka itulah para sahabat Nabi, orang-orang yang termulia di atas muka bumi setelah para Nabi. Sejumlah 12.000 pasukan muslimin kocar-kacir di awal pertempuran dalam menghadapi 4.000 pasukan musyrikin dari kabilah Hawazin. Kenyataannya memang jumlah yang banyak, namun ujub itu membawa petaka. Mereka yang ujub itu sebagian besarnya adalah mereka yang baru masuk Islam, sehingga ketika merasa berjumlah lebih banyak, timbullah rasa ujub dan angkuh hingga akhirnya tidak siap menghadapi jebakan yang dilakukan musuh. Namun akhirnya Allah memperlihatkan siapa yang sebenarnya para pembela agama Allah yang tidak sombong dan ujub. Dalam lanjutan firman-Nya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-26. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sifat ujub dan berbangga-bangga dengan diri sendiri itu merupakan satu sifat yang bertentangan dengan akhlak Islam. Karena itulah kewajiban bagi orang yang beriman untuk menjauhi penyakit ini. Sebaliknya, hendaklah bersifat tawadhu dan rendah hati. Sehebat apapun prestasi dan kehebatan diri, semua yang kita dapatkan dan hasilnya tidaklah mungkin dapat tercapai melainkan karena ada izin dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang baik, yang tidak sombong dan ujub digambarkan dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-63. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Di antara faktor yang menyebabkan ujub adalah kebiasaan sejak kecil selalu dielu-elu dan dimanja, dihormati dan dipuji, berteman dengan orang-orang yang suka narsis dan pamer, faktor nasab kekayaan dan posisi, ketampanan, kecantikan, terpaku pada hasil, merasa paling banyak jasanya, popularitas dan kepandaian, dan terlalu lama pada satu jabatan. Betapapun hebat dan suksesnya, janganlah hal itu membuat diri menjadi ujub. Semua yang didapatkan hakikatnya dari Allah. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa sukses menjadi apa, jika hal itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ujub mendorong seseorang menjadi sombong. Sombong merupakan penyakit iblis. Orang yang sombong dan takjub terhadap dirinya sendiri, hakikatnya ia telah mengikuti langkah-langkah iblis laknatullah alaih wal na'udzubillahi min dzalik. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.